Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 63. Tier 7 Magical Beast. Mata Xiaoyan menyapu setelah ia mengidentifikasi binatang ajaib yang bersembunyi di kolam dalam. Setelah itu, dia diam-diam menarik beberapa ratus meter. Selanjutnya, dia menemukan tempat di mana angin bertiup ke arah kolam yang dalam. Dia mengambil pohon buah dari storage ring miliknya. Pohon buah ini berwarna biru es, itu hanya sekitar setengah kaki dalam ukuran. Dan di ujungnya duduk seukuran buah berwarna biru. Udara di sekitarnya menjadi lebih lembab ketika buah ini muncul. Energi afinitas air mengalir keluar seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon awan mabuk udara abadi. Buah di atasnya disebut buah cloud air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat untuk beberapa afinitas udara ajaib yang ajaib. Selain itu, energi di dalamnya sangat luas. Kuat, menyebabkan buah memiliki cairan mabuk khusus di dalamnya. Efek dari cairan mabuk ini sangat fantastis. Bahkan tier 7 Magical Beast akan menjadi mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiaoyan membutuhkan cairan mabuk dalam buah cloud air ini. Untuk mendapatkan pil Soul Serum, aku hanya bisa mengorbankan hal ini. Xiaoyan dengan hati-hati menyembunyikan pohon abadi cloud air drunken di bawah tanah. Selain itu, untuk mendapatkan tampilan yang hidup, dia memastikan tanah di sekitarnya juga sama. Dari kejauhan, kira-kira benda ini telah tumbuh di sini sepanjang waktu. Tempat di pohon mana yang terkubur adalah beberapa jarak dari kolam yang dalam karena Xiaoyan sadar bahwa itu kecerdasan peringkat 7 Magical Beast tidak lemah. Jika harta seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, itu pasti akan menimbulkan keraguan, meskipun jaraknya agak jauh. Xiaoyan yakin bahwa binatang itu akan terpikat keluar. Daya pikat buah cloud air ke air ajaib Magical Beast adalah sesuatu yang pernah disaksikan oleh Xiaoyan. Setelah membuktikan pohon Immortal Cloud Drunken air ini, tubuh Xiaoyan bergerak dan dia melompat ke pohon besar. Tubuhnya tersembunyi di gemerlap ranting hijau subur. Tatapannya menembus celah saat ia mengamati kolam dalam jarak yang tenang dari kejauhan. Auranya benar-benar ditarik pada saat ini. Tambalan hutan ini juga menjadi sangat sepi setelah keheningan Xiaoyan. Namun, kolam dalam tidak menunjukkan respons sedikit pun, bahkan tidak ada riak di permukaan kolam renang yang dalam. Xiaoyan tidak mengungkapkan emosi cemas apapun terlepas dari situasinya. Setelah menunggu hampir setengah jam dan menemukan bahwa itu masih belum ada kegiatan, Xiaoyan akhirnya menutup matanya perlahan dan bersantai. Hari ini, dia akan menghabiskan waktu dengan orang ini. Hampir 3-4 jam berlalu dengan tenang setelah Xiaoyan menutup matanya. Selama waktu ini, hutan tetap tenang, bahkan sedikit gemuruh sihir monster pun terdengar. Suasana tenang ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Guyuran. 1 jam lagi berlalu, tiba-tiba, suara gelombang air yang sedikit muncul di hutan yang sepi ini. Pada saat ini, mata Xiaoyan, yang telah ditutup, tiba-tiba terbuka. Dia langsung berbalik ke arah kolam dalam itu, berada hanya untuk menemukan riak air yang melingkar terbentuk di kolam. Apakah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama? Apakah akan keluar? Xiaoyan tersenyum diam-diam di dalam hatinya ketika dia melihat ini. Hatinya mengandung beberapa kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk berurusan dengan Snake Tiger Air misterius. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Setelah semua, jika beberapa Magical Beast lainnya tertarik olehnya, semua hal akan menjadi buruk baginya. Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiaoyan, mengikuti meningkatnya jumlah riak di permukaan kolam yang mendalam.
Ini memang peringkat 7 ular harimau air misterius, Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan aura itu. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah aura itu muncul. Ini menghasilkan gelombang busa yang diciptakan oleh air yang terciprat. Sosok hitam ini cukup pendek, itu hanya 2 meter atau lebih panjangnya, tubuhnya ditutupi oleh sisik berwarna biru. Dan garis-garis pada sisik itu muncul seperti pola harimau, sekilas, itu memancarkan aura ganas, mulutnya yang besar dan pembohong menunjukkan kilatan dingin, sekelompok mata ular menyapu sekeliling. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika melihat Tiger Snake air misterius muncul, itu mungkin tampak sangat kecil. Tetapi jika memasuki mode pertempuran, kemungkinan besar itu akan membengkak menjadi meteran. Pada saat itu, hanya ayunan ekornya yang bisa mengirim seluruh gunung terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tiger Snake air misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia, puluhan tentakel panjangnya terus berayun, sesaat kemudian. Matanya beralih ke bagian dalam hutan di mana Xiao Yan telah memodifikasi pohon Immortal Cloud Air Drunken. Ular Tiger Air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun itu mengendus aroma yang sulit untuk ditolak, itu tetap tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam yang dalam, itu tiba-tiba melebar mulutnya yang besar, dan cahaya biru meludah dari mulutnya. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melingkar yang melilit pil Soul Serum dan batu besar. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini, ia mengayunkan ekornya. Tubuhnya bergegas di udara karena dengan cepat bergegas ke hutan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa itu bis ini selalu hati-hati ini. Itu memang layak menjadi peringkat 7 Magical Beast. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi daripada binatang sihir biasa. Tiger Snake air misterius bergegas masuk ke hutan. Itu mengendus aroma yang tenang dan berkeliaran cukup lama sebelum menemukan pohon Immortal Cloud Drunken air yang ditanam Xiao Yan di lokasi yang agak terpencil. Kebahagiaan liar seperti manusia melintas di mata ular ketika melihat Cloud Immortal Tree ini. Terhadap harapan Xiao Yan, itu tidak bertindak segera. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya. Tirai air biru pucat dengan cepat menyebar dalam bentuk melingkar dengan itu menjadi pusatnya. Hati Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat taktik ular air harimau misterius ini. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak keluar. Setelah itu, kekuatan spiritual ini benar-benar mengelilingi tubuhnya. Tirai udara berdesir di atas Xiao Yan tepat saat kekuatan spiritualnya benar-benar melilitnya, untungnya, itu tidak mengaduk aktivitas lainnya. Tirai udara menyebar hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti, setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi kabut dan tersebar. Tiger Snake air misterius akhirnya rileks setelah melakukan pengawasan di area tersebut, ini melebarkan mulut besar dan tirai air lain yang ditembakkan. Mengelilingi Cloud Immortal Tree di dalamnya, setelah itu, ia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya yang besar dan ganas, dengan ayunan ekornya, ia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan diam-diam tertawa saat dia bersembunyi di antara ranting pohon ketika dia melihat orang ini akhirnya memakan buahnya, jarinya sedikit bergerak tanpa meninggalkan jejak. Jari Xiao Yan baru saja bergerak ketika buah cloud air, yang terbungkus oleh tirai air, tiba-tiba terbelah, gelombang demi gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes ke bawah. Perpecahan tiba-tiba dari buah cloud air menarik perhatian Tiger Snake air misterius, segera menjadi terkejut. Setelah itu, tiba-tiba sepertinya telah memahami sesuatu, cahaya biru terang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Bang! Cahaya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba berhenti, pada saat yang sama. Tubuh naga Tiger Air misterius tiba-tiba mendarat di tanah, aroma yang padat dan tenang, sering merasa mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Swoosh!
Xiaoyan tahu buah laut air telah aman saat Tiger Snake air misterius mendarat di tanah, tubuhnya bergerak. Dan dia berlindung dari pohon tinggi seperti kilat, dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia mengeluarkan pukulan keras dan memecahkan tirai. Setelah itu, dia meringkuk tangannya dan nyala itu menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar itu. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu. Xiaoyan mengeluarkan kotak batu giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar, dia dengan hati-hati menempatkan batu ini. Berisi pil Soul Serum ke dalamnya. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya dan mengembalikannya ke storage ring-nya, tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu. Dan dia pergi ke hutan yang jauh di ketinggian rendah. Dalam beberapa lompatan, tubuhnya sudah menghilang. Meskipun efek buah laut air sangat kuat, itu tidak dapat bertahan lama, dengan kekuatan Tiger Snake air misterius. Sepertinya akan terbangun dalam 2 hingga 3 menit, jika dia terlambat, ular air harimau misterius yang marah pasti akan mengejar. Prediksi Xiaoyan ini terbukti benar, segera setelah ia melarikan diri dari kolam yang dalam. Raungan marah bergemuruh di atas gunung dengan cara yang menghancurkan bumi. Xiaoyan masih bisa mendengar suara gemetar gunung itu terdengar dari jarak jauh, jelas. Tiger Snake air misterius melepaskan kemarahannya. Xiaoyan diam-diam tertawa ketika mendengar raungan ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Ada aula besar yang dibangun dengan batu-batu besar yang berdiri di puncak gunung yang muncul seperti pilar penopang langit. 2 binatang besar sedang menjaga aula besar. 2 aura ganas merembes keluar dari tubuh 2 binatang besar ini. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari Tiger Snake air misterius. Nenek, apakah kamu sudah cukup makan? Grandaun ini mengacu pada wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Raungan marah yang mengandung sakit hati besar tiba-tiba keluar dari dalam aula besar. 2 binatang ajaib di pintu masuk aula mengangkat mata mereka ketika mereka mendengar raungan ini. Segera, mereka menundukkan kepala mereka dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Di bagian terdalam dari aula batu besar adalah bidang yang sangat luas. Pada saat ini, lapangan itu ditumpuk dengan sejumlah bahan obat yang tertata rapi. Jika Xiaoyan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan segera tercengang. Siapapun dari bahan-bahan ini dapat menarik keinginan banyak alkemis jika dibawa ke dunia luar. Namun, mereka umumnya sama dengan kubis di tempat ini. Ada seorang lelaki besar yang tampak kekar di antara banyak harta alami ini. Pria besar itu secara acak berdiri, tapi dia memberi satu perasaan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun, pria besar ini, yang tampak sebagai makhluk luar biasa, sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis. Pada saat ini, seorang tokoh kecil yang cantik telah meraih apa yang tampak seperti bahan obat yang luar biasa langka. Setelah itu, dia memasukkannya ke mulut kecilnya dengan cara tanpa basa. Suara mengunyah yang jelas menyebabkan jantung pria besar itu merasakan sakit pendarahan. Untuk apa kamu sedih, setelah saya makan sampai kenyang dan menemukan orang yang saya cari? Saya secara alami akan membawa kamu keluar dari tempat ini. Tenang, sistem itu hanya membuka ruang terbuka. Itulah spesialisasi aku. Sosok kecil itu terlihat saat dia makan. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan rasa sakit hati yang dirasakan pria besar itu.